Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Putri, SPD MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Di sini saya Nur Hasanah dari Prodi Ekonomi dan Malang akan menyelesaikan tugas ulangan akhir semester. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, jelaskanlah makna dari pemikiran aliran filsafat pendidikan idealisme, materialisme, dan realisme. Yang kedua, jelaskanlah makna aliran pemikiran filsafat pendidikan atau pemikiran pendidikan Indonesia. Yang ketiga, menurut saudara bagaimanakah praktik pendidikan Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan? Jelaskanlah dengan contoh. Yang keempat, jelaskanlah maksud dari makna peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Secara umum, kata idealis berarti seorang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika, dan agama serta menghayati. Orang yang dapat memutuskan dan menganjurkan suatu rencana atau program yang belum ada. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realistis dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran, atau jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual, atau supranatural. Demokritos dalam kurung 460 strip 360 SM dalam kurung merupakan pelapor pandangan materialisme klasik yang disebut juga atomisme. Demokritos berarti pengikutnya beranggapan bahwa segala sesuatu terdiri dari bagian-bagian kecil yang tidak dapat dibagi-bagi atau yang disebut atom-atom. Atom-atom merupakan bagian dari yang terkecil sehingga mata kita tidak dapat melihatnya. Realisme berarti yang aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjukkan kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh. Artinya, yang bukan sekedar hayalan atau apa yang ada dalam pikiran. Real menunjukkan apa yang ada. Reality adalah keadaan atau sifat benda yang real atau yang ada, yakni bertentangan dengan yang tampak. Dalam arti umum, realisme berarti kepatuhan kepada fakta, kepada apa yang terjadi, jadi bukan kepada yang diharapkan atau yang diinginkan. Akan tetapi dalam filsafat, kata realisme dipakai dalam arti yang lebih teknis. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita dapat real, benda-benda ada, itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu ketika ketahui atau persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Selanjutnya, jawaban kedua ialah filsafat pendidikan adalah kajian kritis terhadap pemikiran dan sikap yang telah dan atau akan dibuat melalui pencarian dana analisis konsep paling mendasar untuk menciptakan pertimbangan yang lebih baik dan sesuai dalam skop pendidikan yang berusaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya dari segi keilmuan, kepribadian, dan nilai positif lainnya. Selanjutnya, jawaban nomor 3. Landasan filsafat dalam pembangunan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum. Sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, proses peserta didik, penilaian hasil belajar. Hubungan peserta didik dengan masyarakat dan nilai alam di 318 Jurnal Filsafat, Vol 25 nomor 2 Agustus 2015 sekitarnya. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filsafat yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia di Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Pada dasarnya, tidak dapat satupun filsafat pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk mengembangkan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Selanjutnya, jawaban nomor 4. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemeratan berasal dari kata-kata yang artinya meliputi seluruh bagian tersebut ke segala penjuru yang sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu
mengatur proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat melaksanakan pelaksanaan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau bisa disebut dengan pemulusan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan yang ada. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, ataupun letak lokasi geografis. Upaya peningkatan mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal berikut. 1. Seleksi yang lebih nasional terhadap masukan mentah khususnya untuk SLTA dan PT. 2. Pengembangan kemampuan tenaga pendidikan melalui studi lanjut misalnya berupa pelatihan penataran, seminar, kegiatan-kegiatan kelompok studi seperti PKG dan lain-lain. 3. Penyempurnaan kurikulum misalnya dengan memberi materi yang lebih esensial dan mengandung muatan lokal, metode yang menentang dan menggairahkan belajar dan melaksanakan evaluasi yang bercantuman dengan PAP. 4. Penyempurnaan pelaksanaan yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. 5. Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran, dan peralatan laboratorium. Peningkatannya administrasi khususnya yang mengenai anggaran. Cukup sekian presentasi mengenai filsafat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.